Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, saya namanya Romo Sabas, CM. Di Kuspan Surabaya ada satu nama Romo Sabas Projo. Hari ini kita mendengar sebutan Kristen, sekadar mengingatkan nama itu diambil dari Kristus, artinya terurapi. Yesus sendiri ketika hidupnya kan tidak disebut dengan Yesus Kristus, hanya Yesus saja. Kristus itu gelar, artinya yang terurapi. Ketika disebut orang Kristen, artinya pengikut Yesus Kristus. Kita juga mengenal nama Nasrani. Nama yang dikenakan oleh yang disandang oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus dari Nazaret, pengikut orang Nazaret, Nasrani. Sebutan pertama disematkan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, pertama kali digunakan di sebuah kota yang dimana orang-orang ya sebetulnya itu kan berada di luar daerah Israel. Penganiayaan terjadi, lalu mereka tersebar, tapi sabda senantiasa terus diwartakan. Jadi iman itu tidak mati karena penganiayaan. Saudara sekalian yang kasih, memang ini merupakan mungkin memang jalannya kekristenan itu ya gitu itu. Sejak diwartakan oleh Yesus sendiri tidak lepas dari memang semacam pertentangan. Ujung-ujung pertentangan yang paling memuncak pada Yesus ya akhirnya Yesus sendiri dihukum mati. Para muridnya demikian pula. Tetapi kekristenan tidak lenyap karena berbagai macam rintangan halangan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mengikuti aku harus memanggul salib, ya nampaknya di situlah yang kita jelas-jelas pada jalur yang sama. Salah dewe melok Yesus gitu. Jalannya sudah tahu bahwa itu jalan yang tidak mudah. Lalu kita ikut di sana. Nah, jalan keselamatan yang Tuhan janjikan sebagai sebuah kepastian yang tadi kita dengar dari Injil sebagai kepastian. Itu yang menghidupkan setiap pribadi yang percaya kepada Yesus. Tidak ada keraguan bahwa Yesus berkuasa menyelamatkan kita. Dan karya keselamatan Tuhan itu benar-benar tidak main-main. Karya keselamatan Yesus memang agak unik atau bahkan ya istimewanya itu luar biasa. Satu-satunya kalau mau dilihat. Menyelamatkan bukan dengan mengorbankan sesuatu yang lain di luar dirinya. Menarik Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat orang suku apapun selamatan itu ya. Itu kan diwakilkan. Pengen selamat orangnya sing dibeleh ayam. Disembelih kurang intensinya lebih besar ya nanti binatangnya lebih besar. Tapi itu tetap diwakilkan. Kurbannya sesuatu yang di luar. Maka kurban dari dalam itu semakin berharga. Abraham itu mengorbankan anaknya berat. Ada kaitan yang begitu erat. Sudah sangat berat. Itu sesuatu yang berada di luar dirinya meskipun ada ikatan.
Dan pengorbanan yang nanti akhirnya dituntut tidak ada lain kecuali dirinya sendiri. Dan itulah Tuhan Yesus mengorbankan bukan sesuatu yang lain tapi dirinya sendiri. Kurban yang sempurna yang memang dikehendaki. Dan Tuhan Yesus menjamin dengan cara pengorbanannya seperti itu, yang tadi kita dengar, tidak ada yang bisa merebut mereka yang sudah memang kumiliki dari tanganku. Berbahagialah kita yang mempercayai itu. Mengerti mungkin tidak sepenuhnya, tapi percaya. Ketika orang-orang Kristen perdana itu yang percaya semakin banyak, penganiayaan tidak berhenti. Sesuatu yang memang di luar ukuran biasa. Yang menyenangkan banyak yang ikut itu biasa. Tapi ini penderitaannya, ancamannya begitu besar, kok tetap banyak yang ikut. Apa yang menggerakkan? Nilai apa yang sebetulnya mendasari mereka mau bergabung? Kepercayaan yang luar biasa. Dan itulah yang biasanya dalam pewartaan Injil itu dianggap sebagai bukti kebangkitan yang tidak bisa disangkal. Yesus memang bangkit, betul. Buktinya apa? Ada banyak yang bisa diutarakan, yang dalam Injil juga dicatat. Kuburannya tidak ada, Yesus sudah tidak ada di kuburan, dia sudah bangkit. Bukti yang kedua, Yesus dulu menampakkan diri berkali-kali, masih bisa disangkal. Tapi bukti yang ketiga, bagaimana menjelaskan murid yang tadinya kacau balau, takut luar biasa, menjadi pemberani dan rela bertaruh nyawa. Itu bukti kebangkitan yang tidak bisa disangka. Dan itu pula yang hidup dalam diri para murid sampai sekarang. Saya senang membayangkan cuma 12 murid, lalu satunya sudah tidak ada. Mereka berhasil mengajar ilmu apa saya tidak ngerti. Dan ilmunya berlanjut sampai sekarang. Sudah 2000 tahun. Murid yang model apa gitu. Yesus sebagai guru juga mengajarkan bagaimana. Dan saya bersama Bapak Ibu sekalian, umat-umat yang di berbagai macam belahan dunia menikmati itu. Buah-buah kesaksian yang dipertaruhkan dengan segala macam keprihatinan, bahkan nyawanya sendiri. Maka saudara-saudari sekalian terkasih, kita syukuri iman ini. Dan kita memang mau berbagi. Menjadi percaya itu baik. Menerima berkat itu bagus. Tetapi ternyata Tuhan tidak membiarkan kita diam di situ. Kalau sudah percaya, ya bersaksi. Kalau sudah menerima berkat, ya ganti memberi berkat. Dan itu tugas kita. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh para rasul perdana yang tadi sampai disebut dengan Kristen bisa kita lakukan. Sehingga di suatu tempat di mana kita berada sampai ada orang yang dinyatakan Kristen. Dan itu tugas kita. Tadinya di tempat saya tinggal tidak ada orang Kristen. Setelah saya ada di situ, ada orang yang disebut Kristen. Artinya pewartaan kita berbuah. Amin.